Suatu hari saya bersama keluarga saya pulang dari rutinan Ahad pagi. Jadi keluarga saya itu terbiasa punya agenda di hari Ahad itu ngaji bareng di suatu masjid gitulah. Nah, sepulang dari pengajian itu kami pengen makan nasi pecel gitu ya, pengen sarapan gitu kan, masih belum terlalu siang ya, sekitar pukul 8 atau setengah 9 kita mampir di sebuah warung pecel yang itu sebenarnya sudah jadi langganan kami gitu. Warung pecel itu ramai banget gitu, banyak orang yang lalu lalang ngambil nasinya, ngambil lauknya. Di situ dikasih keplek gitu ya, dikasih nomor urut sampai saking ramenya tempat itu. Saya sama keluarga duduk di sebuah meja. Setelah itu saya melihat ada seorang ibu-ibu paruh baya, tahu-tahu teriak gitu, ngomong ke penjual nasi pecelnya, "Bu, ada ulatnya," gitu, keras banget gitu. Sampai hampir semua orang di situ tuh noleh gitu ya, menghadap ke si ibu-ibu paruh baya itu untuk melihat apa yang terjadi gitu. Nah, saya ngelihat ekspresi orang-orang itu kayak jadi nafsu makannya hilang gitu ya, gara-gara ibu-ibu tadi gitu. Tapi ada beberapa yang bisa menguasai dirinya, terus lanjut makan aja lah. Terus saya jadi berpikir gitu. Soalnya di situ juga ada yang satu meja yang juga nimbrung gitu ya sama si ibu yang mengadu tadi, "Bu, ini ada ulatnya," gitu. Terus kayak jijik begitu. Kemudian si ibu penjual nasi pecel bilang dengan penuh kesabaran begitu. Meskipun ekspresi wajahnya itu ya agak kecewa gitu ya, agak kecewa karena hidangan nasi pecelnya itu dianggap gak steril atau bagaimana sama orang yang hadir akhirnya. Nah, si ibu ini dengan sabar dia menjawab, "Oh iya Bu, baik Bu, akan saya ganti. Mana Bu tadi yang ada ulatnya, saya ganti terlebih dahulu." Saya nimbrung akhirnya sama orang di depan saya yang duduk semeja sama keluarga saya, tapi dia itu orang lain begitu. "Wah Pak, itu sebenarnya ada bagusnya loh, ada ulatnya. Kan ada ulatnya itu tanda bahwa sayurnya itu sayur yang alami gitu kan. Ya kita kalau mau nanya pestisida gitu ya, masih fresh. Coba kita nanya dokter-dokter itu, kalau belanja sayur yang ngerti kimia itu memilih yang malah ini ada ulatnya gitu ya. Ada ulatnya itu malah biasanya lebih natural atau lebih alami, itu makanya yang diambil. Kalau nggak ada ulatnya itu malah patut dicurigai mungkin gitu ya, bagi dokter-dokter itu, "Oh ini ada pestisidanya atau apa," gitu. Bapak di depan saya itu juga dengan lahapnya makan nasi pecel itu ngelanjutin, nggak terpengaruh. Nah, ada beberapa hikmah gitu dari kejadian ini. Karena saya setelah itu tuh berpikir gitu, kalau seandainya ini saya berandai-andai, ibu itu punya ilmu dan punya rasa empati yang tinggi, itu kejadiannya bisa lain. Contoh seperti ini, ketika si ibu itu memiliki pengetahuan ya tentang sayur yang aman dari pestisida, itu biasanya ciri-cirinya ada ulatnya begitu ya. Itu dia pasti akan bersikap lain. Dan kemudian si ibu ini juga punya empati yang tinggi kepada lingkungan di mana dia sedang duduk gitu. Nah, satu, ketika dia mendapatkan kondisi yang sama, misalkan nasi pecelnya itu ada ulatnya itu. Nah, alih-alih ibu ini teriak atau protes, itu kan dia, "Oh, ada ulat ya ini berarti sayurnya alami," begitu. Kemudian dia nggak perlu teriak karena pasti omongannya akan mempengaruhi kondisi seisi tempat makan itu, warung makan itu gitu kan. Nah, dia akan datang ke ibu penjual nasi itu ya, memang karena jijik ya, kalau jijik it's okay gitu. Datang aja ke penjual nasi pecel itu terus ngomong, "Bu," dengan suara pelan gitu ya, "Bu, mohon maaf, saya minta diganti ya, ini ada ulatnya," gitu. Jadi
karena punya empati dan punya pengetahuan tentang sayur yang alami tadi, sikapnya ibu ini berbeda begitu, nggak menyebabkan orang lain terganggu. Terus juga menutup gitu ya. Kalau ini memang secara umum dianggap sebuah aib penjual nasi goreng itu ditutup begitu. Nasi pecel, Mas. Ya, sorry. Nasi pecel ya. Ya, akhirnya kan lebih asik gitu. Hidup itu lebih harmonis, lebih nyaman gitu. Kalau kita itu punya rasa empati yang tinggi kepada orang lain. Di situ kan seakan-akan kejadian itu mencerminkan betapa tidak berempatinya ibu ini kepada orang seisi warung yang nafsu makannya terganggu gara-gara beliau tadi mengadu, gara-gara ngomong keras-keras begitu ya. Memang kita itu hidup harus terus mengasah empati kita, mengasah supaya kita tuh bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Si ibu ini merasakan apa yang dirasakan pedagang nasi pecel, apa yang dirasakan oleh orang seisi ruangan gitu loh. Dan juga nambah ilmu. Oh, ternyata adanya ulat, adanya sesuatu yang dalam tanda kutip itu menjijikkan, itu tidak selalu negatif begitu.